Selamat pagi dok, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5D akan mempresentasikan mengenai teknik operasi amputasi pada penis. Kami beranggotakan 5 orang, di mana ada Braina Kiraina Ginting dengan NIM 18114, saya sendiri Maria Dolores Saleta Bili dengan NIM 18115, Sylvia Dwi Lestari dengan NIM 18116, Imade Nanda Wahyudi dengan NIM 18117, dan Igede Erik Sucahya dengan NIM 18121. Next. Baik, yang pertama mengenai terminologi. Amputasi penis adalah tindakan yang dilakukan untuk memotong penis. Tujuan melakukan amputasi penis itu sendiri adalah untuk kebutuhan kesehatan atau mengatasi gangguan pada sistem reproduksi. Next. Nah, baik selanjutnya ada indikasi di mana amputasi penis biasanya dilakukan pada pasien dengan indikasi perlukaan yang hebat disertai nekrosa pada penis, tumor pada ujung penis, paralisis penis yang telah berlangsung lama, prolapus penis, trauma pada prepotium dan penis yang menyebabkan hematoma, dan pada tulang penis karena adanya neoplasia seperti tumor veneral menural atau TMT. Ada squamous cell, karsinoma, hemangiosarkoma, dan papiloma. Next. Selanjutnya ada preoperasi. Yang pertama dilakukan yaitu persiapan hewan atau pasien. Pertama ada dilakukannya anamnesa kepada pasien, lalu yang kedua pemeriksaan fisik pasien, lalu yang ketiga pemeriksaan labnya, keempat stabilisasi pasien, bagaimana dehidrasi, infeksi, dan lain-lainnya. Lalu ada kelima yaitu persiapan site operasi, di mana dilakukan restrain dan pencukuran bulu kepada pasien. Setelah itu, pasien akan dimasukkan ke ruang operasi dan dilakukan persiapan alat, bahan, dan obat untuk pasien. Alat yang digunakan dalam melakukan pembedahan yaitu pinset anatomis, pinset chirurgis, towel clamp, ada gunting bengkok, scalpel, dan lain-lainnya. Lalu bahan-bahan yang digunakan antara lain pada premedikasi yaitu atrofen sulfat yang dilakukan secara subkutan dengan dosis 0,25 mg per kilogram berat badan. Ada bahan anestesinya yaitu silazin 2% dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan dan ketamin HCl 10% dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan secara intramuskular. Next. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada premedikasi dan anestesinya. Premedikasi merupakan suatu tindakan pemberian obat sebelum pemberian anestesi yang dapat mengindustri jalannya anestesi. Lalu premedikasi yang digunakan adalah atrofen sulfat yang diberikan secara subkutan. Lalu kemudian akan dilakukan anestesi yang digunakan ketamin dengan dikombinasikan dengan silazin yang disuntikan 10 menit setelah pemberian atrofen sulfat yang diberikan secara intramuskular. Next. Baik, berikutnya adalah teknik operasi. Jadi setelah hewan disiapkan untuk operasi dan telah dianestesi, posisikan hewan dalam posisi dorsal recumbency. Pasanglah kateter pada uretra untuk orientasi dan juga melindungi uretra dari terjadinya trauma pada uretra. Lalu terdapat dua jenis amputasi penis, yaitu ada yang subtotal dan juga ada yang parsial. Amputasi atau reseksi penis parsial biasanya mencakup bagian yang bervariasi antara fornix, preputial, dan ujung penis, sedangkan amputasi penis yang subtotal dilakukan di daerah antara preputial dan isium. Berikut ini adalah teknik dari operasi subtotal penile amputation. Yang pertama, buatlah insisi elips di sekitar preputium penis dan skrotum. Preputium, penis, dan skrotum, pertahankan sejumlah kulit yang memadai untuk dilakukannya penutupan nanti. Ini terdapat pada gambar seperti yang bisa dilihat pada gambar A. Lalu yang berikutnya, diseksi penis dari dinding abdominal eksternal, mulai dari kranial ke kaudal hingga os penis. Ini bisa dilihat pada gambar B.
Lalu yang ketiga, ligasi atau kateterisasi pembuluh darah perikutneal. Berikutnya lakukan kastrasi bersamaan dengan ablasi skrotum. Lalu berikutnya cari dan ligasi pembuluh darah penis dorsal bagian kaudal hingga bagian amputasi yang diinginkan. Berikutnya lakukan ureterostomi, transek otot retraktor penis, buatlah sayatan tengah pada uretral di atas kateter. Berikutnya tempatkan ligatur atau tourniquet melingkar mengelilingi penis pada daerah kaudal dari daerah yang ditetapkan untuk diamputasi dan pada bagian kranial dari lokasi uretrostomi. Terakhir, amputasi penis. Gambar di sebelah ini merupakan gambar amputasi penis dengan menggunakan laser karbon dioksida. Setelah itu, satukan tunika albugenia untuk menutup ujung penis dengan benang monofilamen absorbable. Satukan mukosa uretra ke kulit di lokasi uretrostomi dengan benang monofilamen absorbable ataupun non-absorbable dengan jahitan simple interrupted. Lalu yang terakhir, tutup jaringan subkutan dan kulit kranial dan kaudal ke uretrostomi dalam 2 lapisan. Berikut ini adalah gambar tampilan dari lokasi operasi setelah dilakukannya penjahitan. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dari amputasi penis parsial. Yang pertama, letakkan kateter uretral untuk memfasilitasi orientasi dan mencegah terjadinya trauma uretral. Yang kedua, keluarkan penis dari preputium dan pertahankan posisi ini dengan menutup lubang preputium di sekitar penis dengan towel clamp. Yang ketiga, tempatkan tourniquet pada lokasi amputasi yang ditentukan. Yang keempat, buat sayatan berbentuk V lateral melalui tunika albugenia dan jaringan cavernosa di setiap sisi uretra dan os penis. Dapat dilihat pada gambar A. Next. Langkah kelima, lakukan transeksi os penis dengan pemotongan tulang sejauh mungkin ke kaudal dengan hati-hati agar tidak melukai uretra. Dapat dilihat pada gambar B. Yang keenam, transeksi uretra 1-2 cm dari kranial ke transeksi penis dan spatulasi bagian dorsal. Dapat dilihat pada gambar C. Yang ketujuh, identifikasi dan ligasi arteri dorsal setelah melonggarkan tourniquet. Dapat dilihat pada gambar D. Yang kedelapan, lipat uretra berspatula di atas yang ditranseksi penis. Next. Langkah ke-9, dekatkan mukosa uretra ke tunika albugenia, termasuk beberapa jaringan cavernosa dengan jahitan simple interrupted atau continuous. Langkah ke-10, potong preputium agar lebih pendek sesuai dengan sisa penis yang terpotong. Dapat lihat pada gambar E. Langkah ke-11, insisi preputium membentuk elips dan lakukan penutupan kulit dengan jahitan simple interrupted atau continuous dengan benang non-absorbable. Next. Berikut ini adalah link yang dapat diakses untuk melihat video mengenai penile amputation. Terhadap kondisi fisiologis hewan yang meliputi temperatur, frekuensi napas, frekuensi jantung, nafsu makan dan minum, feses, dan urin. Pengobatan dilakukan setiap hari meliputi pemberian antibiotik, vitamin, dan pembersihan pada luka jahitan. Nah, pemberian antibiotik amoxicillin 27,2 mg per mililiter untuk mencegah infeksi selama 5 hari. Kemudian dilanjutkan dengan vitamin A untuk meregenerasi sel-sel epitel. Luka jahitan tersebut dibersihkan dengan rifanol, kemudian diberi betadine dan ditutup dengan kasa.
Nah, kebersihan kandang untuk proses recovery juga perlu diperhatikan dan dijaga kebersihannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Nanti apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin silahkan nanti di forum diskusi. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.